Ya, Smart Listener tinggal menghitung hari lagi ya. Kita ada di penghujung tahun 2023 dan gimana dengan resolusi yang Anda sudah tetapkan Smart Listener untuk resolusi itu untuk resolusi diri sendiri, kemudian untuk keluarga dan juga untuk bahkan untuk karir Anda. Dan yang tidak kalah pentingnya nih ya Smart Listener, mungkin ada di antara Anda yang pada saat membuat resolusi itu ada yang memasukkan resolusi untuk melengkapi daftar ataupun data administrasi kependudukan ya. Dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan ini Smart Listener ini penting ya untuk kita lakukan. Nah, biasanya nih ya untuk melengkapi data administrasi kependudukan itu biasanya kan kita tunda lagi ya. Pada saat akhir dari masa berlakunya itu baru kita tergesa-gesa untuk mengurusnya ya. Dan itu penting ataupun fokus harus kita lakukan Smart Listener untuk data administrasi kependudukan ya. Dan untuk hari ini Smart Listener di Afternoon Drive ya, kita menghadirkan tamu spesial yang akan kita ajak berbincang di sore hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Di sini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Bapak Muhammad Hatim SSTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hatim. Warahmatullahi wabarakatuh, sore. Iya, gimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Ya, agak lama juga ya. Iya, lumayan lama baru Lumayan lama ya. Smart FM lagi. Surprise juga ya Pak Kadis ya. Ini Iya. pindah ya Smart FM ke sini. Oke. Dan yang pastinya untuk hari ini kita akan memberikan informasi ya terkait layanan apa aja sih yang Boleh, ada di Distrik boleh. Capil Kota Makassar ya. Apalagi sebentar lagi ini kita masuk di momen-momen penting gitu ya. Momen tahun politik, kemudian untuk Anda juga nih Smart Listener yang mungkin ada anaknya yang ingin masuk juga ya di tahun ajaran baru. Ini penting banget ya untuk melengkapi data administrasi kependudukan Anda ya. Baik, Pak Hatim, sebelum kita membahas ya untuk tema kita hari ini adalah jelang pemilu 2024, perekapan IKTP fokus untuk pemilih pemula. Tapi sebelumnya nih Pak Hatim bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk tugas dan fungsi dari Dinas Dukcapil Kota Makassar itu apa? Oke. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan undangannya. Terima kasih diundang lagi kembali ke sini untuk melakukan sosialisasi ataupun penyebaran informasi terkait kedukcapilan ataupun informasi-informasi yang terupdate terbaru dari Dukcapil. Jadi pertama-tama yang Dukcapil ini di kami tentunya tugas pokok dan fungsinya yang utama adalah penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sesuai amanat undang-undang diterbitkan oleh salah satu instansi yang di daerah, di pusat itu namanya Dirjen Dukcapil, di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan di daerah itu namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, apa saja yang diterbitkan itu kami ada 24 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mana 24 dokumen ini di antaranya adalah kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, biodata, surat pindah, akte kelahiran, akte kematian, akte pengesahan anak, akte pengangkatan anak, dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Nah, itulah kami berwenang untuk mengeluarkan dan melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti itu. Jadi itu ya. Utamanya. Ya. Jadi itu ya. Itu ada banyak ya layanan Banyak. untuk dokumen pengurusan dokumen Banyak, ya di Distrik Capil Kota Makassar. Nah, tadi seperti diinformasikan ya untuk layanan ataupun Distrik Capil Kota Makassar itu di bawah naungan dari Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Pak Hatim, pada saat COVID kemarin untuk layanan di Distrik Capil Kota Makassar itu kan ada yang secara online juga gitu ya. Nah, untuk saat ini pasca pandemi itu seperti apa sih untuk layanan di Distrik Capil? Ya. Ya. Jadi memang kemarin
pada saat COVID itu menjadi salah satu tonggak ataupun momentum di mana layanan Dukcapil ini beralih dari offline ke online. Itu salah satu momentumnya itu pada saat COVID itu. Nah, pada saat COVID ini di Dukcapil Kota Makassar dibuatlah website untuk layanan, sehingga semua layanan-layanan kami batasi secara tatap muka. Lalu kami alihkan ke layanan online. Nah, segala kebutuhan dokumen masyarakat kami layani melalui online ini, terkecuali untuk perekaman KTP, karena perekaman KTP itu harus datang langsung untuk direkam sidik jari, iris mata, dan juga tanda tangannya, dan juga fotonya tentunya. Nah, pada saat momentum itulah, COVID itulah, Dukcapil Kota Makassar mengeluarkan website layanan, sehingga hingga pada hari ini website layanan tersebut masih tetap kami gunakan. Namun pada saat ini kami masih memadukan antara layanan online dan layanan offline. Masyarakat boleh datang ke kantor kami untuk mendapatkan layanan masalah tentang kedukcapilan. Nah, namun kedepannya kami akan berfokus, kemungkinan di tahun 2024 nanti kami akan berfokus kembali lagi ke layanan online, karena ada beberapa manfaat dari layanan online ini, sehingga kami memutuskan untuk fokus di layanan online ke depannya. Dan juga layanan offline itu kami peruntukkan hanya untuk layanan perekaman KTP saja. Ya, ada beberapa manfaatnya, diantaranya tentunya lebih efisien, lebih mudah diakses oleh masyarakat, bisa di rumah, tidak perlu datang ke kantor. Pengarsipannya juga bisa melalui digital, sehingga arsip warga itu bisa tersimpan dengan baik dan rapih di server yang ada di Dukcapil, sehingga tidak membutuhkan lagi istilahnya arsip manual, arsip fisik, yang mana tentunya membutuhkan tempat untuk penyimpanannya, dan juga membutuhkan effort ataupun usaha lebih untuk menjaganya, memeliharanya. Nah, kedepannya dengan semangat itu, dengan kelebihan-kelebihan yang ada itu, kami di tahun 2024 tentunya akan beralih ke layanan online. Adapun bagi warga yang tidak memiliki HP, tidak mengerti layanan online kami, ataupun misalnya belum terlakukan, istilahnya itu ada yang gaptek biasanya, bagi orang tua, bagi yang sudah lanjut usia, tidak mengerti, bisa langsung datang ke kantor kami tetap layani melalui online, tapi dipandu oleh petugas yang ada, yang telah kami siapkan. Jika tidak memiliki kuota ataupun misalnya perangkat HP, bisa kami menyiapkan juga tablet yang bisa digunakan di kantor Dukcapil, sehingga semua layanan itu tetap dilakukan melalui online. Mengingat tadi itu ada beberapa kelebihan dari layanan online tersebut, seperti itu. Oke, jadi itu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan ya kepada masyarakat. Jadi sebetulnya lewat online itu di rumah pun sambil baring itu bisa. Tinggal mengupload dokumen-dokumen pendukung dari persyaratan, yang dokumen apa, layanan apa yang diinginkan, seperti itu. Nanti petugas kami yang memverifikasi. Jika dirasa sudah cukup, Bapak Ibu tinggal menunggu hasil dari dokumen yang Bapak Ibu inginkan. Oke, kalau sekarang ini ya, ini layanan apa saja sih yang paling banyak masyarakat ingin lakukan di Dukcapil Kota Makassar? Itu secara offline ya? Untuk saat ini yang tentunya KTP ya, KTP tentunya, layanan KTP dan juga kartu keluarga, dan juga akta kelahiran. 3 ini yang menjadi dominan, layanan dominan dari pelayanan dari Dukcapil. Nah, Pak Hatim, kalau semuanya ini kan sebentar lagi kita masuk nih di tahun politik gitu ya. Untuk layanan KTP ya, KTP elektronik ini seperti apa untuk masyarakat yang ingin mengaksesnya, itu bagaimana di Dukcapil Kota Makassar? Jadi Bapak Ibu,
kami juga pada menjelang momen pemilu ini kami melakukan program yaitu jemput langsung bagi pemilih pemula yang khususnya baru menginjak usia 17 tahun. Yang dimana itu rata-rata biasanya itu anak usia sekolah. Nah, usia sekolah ini kendalanya biasanya mereka pada saat hari kerja ini harus di sekolahnya, ya, sehingga tidak memiliki waktu untuk datang ke Dukcapil melakukan perekaman yang mana nanti dibutuhkan untuk penerbitan KTP elektroniknya. Sehingga kami membuat program turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menjemput bola buat adik-adik yang baru menginjak umur 17 tahun, sehingga kami datangi sekolah-sekolah mereka dan tentunya juga bekerja sama dengan Dukcapil Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Provinsi, karena sekolah menengah atas dan SMK ini, sekolah menengah kejuruan ini berada di bawah naungan provinsi. Sehingga kami Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Dukcapil Provinsi untuk melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah. Bekerja sama dengan kepala sekolahnya tentunya, kami menjadwal beberapa sekolah untuk didatangi turun langsung ke sekolah adik-adik yang baru beranjak ke 17 tahun. Nah, bagi yang belum didatangi sekolahnya, tentunya ke depannya di tahun 2024 kami akan membuka layanan Sabtu Minggu khusus perekaman bagi yang baru beralih ke umur 17 tahun bagi pemilih pemula. Tentunya ini juga dalam upaya untuk menjaring sebanyak mungkin pemilih pemula ini dapat memiliki dokumen KTP sehingga nantinya dapat dipergunakan, dapat menyalurkan aspirasi suaranya dalam momentum pemilu nantinya di 14 Februari insyaallah. Jadi itu ya salah satu hal yang diberikan dari Disdukcapil Kota Makassar khususnya untuk pemilih pemula ini ya. Jadi jemput bola ya, Pak Hadim ya. Jemput bola. Jadi kalau semuanya agak susah gitu kan karena kami mengerti bagi adik-adik tentunya ada keterbatasan waktu pada hari kerja, karena mereka harus bersekolah. Daripada meninggalkan sekolahnya, kami datangi langsung. Oke. Dari jumlah yang sudah membuat KTP elektronik ini ada berapa, Pak? Data yang masuk. Untuk seluruhnya, kami kan di usia KTP itu di Kota Makassar ada 1 juta lebih wajib KTP. Yang sudah perekaman itu sekitar 99% sudah perekaman dari jadi 900 ribuan warga sudah ber-KTP. 980 ribuan 98% kalau tidak salah kemarin datanya. Itu ya sudah iktp ya, KTP elektronik ya. Elektronik. Untuk yang pemilih pemula ini? Untuk yang pemilih pemula kemarin datanya masih ada 50 ribu yang belum melakukan perekaman dan ini kami kejar terus. Kemungkinan kemarin sudah mencapai sekitar 10 ribuan yang sudah kami lakukan perekaman. Oke, itu yang sudah disasar ya? Iya. 50 ribu ya? Iya. 50 ribu untuk 50 ribu pemilih pemula ini ya? Oke. Bukan pemilih pemula, karena kami kan ya. Istilah pemilih pemula itu bagi KPU. KPU ya. Kalau di kami adalah KTP pemula. KTP pemula. Oh gitu ya. Pemilih pemula, KTP pemula. Sebetulnya kami kan bukan pemilihannya, kami KTP-nya. KTP-nya. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya beberapa hal yang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Makassar khususnya untuk warga negara yang berusia menginjak 17 tahun. Oke. Nah, tentu untuk Anda juga nih smart listener mungkin ada yang ingin bertanya ya. Ini gimana sih persyaratannya untuk pembuatan KTP ya? Kalau semuanya Anda yang ingin berkomentar juga. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Afternoon Drive dan masih bersama dengan
Kadis Disdukcapil Kota Makassar ya, masih dengan Pak Hatim di sini. Kita masih lanjut lagi nih ya, dan untuk Anda juga nih kami masih nantikan ya untuk WhatsApp-nya di 0811 461011, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, sebelum kita lanjut lagi nih untuk pembahasannya, ini ada pertanyaan live chat, saya coba baca dulu. Bagaimana Disdukcapil Makassar memastikan proses perekaman IKTP ini berjalan lancar dan efisien? Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kami tentunya juga berupaya untuk sebisa mungkin mempermudah dan melancarkan proses dari perekaman IKTP ini bagi warga dan masyarakat. Nah, di antara beberapa program kami tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kami turun langsung ke sekolah dan juga kami turun langsung ke kelurahan. Biasanya ada kegiatan ataupun program kami biasanya itu turun langsung ke kelurahan, berkoordinasi dengan kantor lurah. Nanti kantor lurah yang mengumumkan ke warganya bahwa ada layanan Dukcapil pada hari Sabtu Minggu di kelurahan ini. Silahkan menyiapkan berkasnya. Nah, inilah metode-metode yang tentunya kami tempuh dalam hal untuk lebih memudahkan warga dan juga untuk lebih menjangkau warga yang belum sempat datang ke Dukcapil, sehingga kami turun langsung ke sekolah, ke kelurahan, dan juga membuka layanan di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan kami melayani juga perekaman IKTP untuk warga yang ingin melakukan perekaman IKTP, sehingga warga ini lebih dimudahkan, lebih mampu mengakses layanan-layanan dari Dukcapil, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dukcapil, bisa dilakukan di kantor kecamatan. Dan ataupun misalnya kalau kebetulan kami turun di kelurahan yang bersangkutan, kami bisa langsung melakukan perekaman ke yang bersangkutan. Ya. Kalau bisa sih Pak Kadis, kalau sebelum ini ya, pada saat mengunjungi ke perkecamatan gitu kan, harus ada informasi sebelumnya ke warga. Tentunya kami bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan, dan yang akan melakukan penyebarluasan informasi itu baik dari kami dan juga pihak kelurahan, karena pihak kelurahan lah yang lebih paham mengenai warganya masing-masing. Jadi kami tentunya berharap lebih kepada pihak kelurahan dan juga kecamatan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan langsung Dukcapil ini. Jadi kalau semuanya ada warga nih yang kayaknya kalau semuanya untuk hari kerja agak susah gitu ya untuk ngurus dokumen gitu kan. Nah, itu langsung aja itu bisa di kecamatan gitu ya. Di kecamatan masing-masing itu ya. Oke, ini yang terdekat. Oke, ini juga ada pertanyaan, bagaimana Disdukcapil Makassar berkolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi dari KTP pemula ya, benar ya? Jadi bukan pemilih pemula, KTP pemula. Untuk jadi saya jelaskan kembali, istilah di kami itu adalah KTP pemula. Istilah di KPU-nya itu adalah pemilih pemula. Jadi memang sebetulnya ini dua hal yang sama, namun pengistilahannya karena ruang lingkup kami adalah dokumen kependudukannya, sehingga kami menyebutnya KTP pemula. KPU ruang lingkupnya adalah pemilihannya, sehingga penyebutannya itu pemilih pemula. Seperti itu. Kolaborasinya seperti apa? Ya, tentunya kami intens menjalin komunikasi dengan KPU terkait menjelang momentum pemilu dan pilkada ini. Terkadang biasa ada kendala-kendala yang ditemui oleh KPU. Kami intens untuk berkoordinasi dan berkolaborasi bersama menjelang pemilu ini, dan juga tentunya upaya turun langsung ke sekolah-sekolah ini adalah salah satu upaya bagaimana untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal ini adalah pemilih pemula ataupun KTP pemula, dalam menyalurkan aspirasinya nanti, menyalurkan suaranya di gelaran pemilu 2024. Itu dan juga tentunya kami turun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami turun ke kelurahan, kami turun ke sekolah-sekolah untuk agar dapat diakses dan memudahkan masyarakat nantinya pada saat masyarakat ingin menggunakan hak suaranya pada saat pemilu.
seperti itu. Jadi tetap ya diberikan edukasi, Ya, sosialisasi gitu tetap. ya ke masyarakat, khususnya nih untuk KTP pemula ini ya. Ya, agar Mhm. segera melakukan perekaman di kantor Dukcapil ataupun kantor kecamatan. Oke, tadi seperti diinformasikan juga ya Pak Kadis ya bahwa untuk perekaman iktp ini itu kan sampai ke sekolah-sekolah ya, Ya, itu salah satu hal yang dilakukan ya, kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Makassar. Dan untuk bisa ngecek bahwa nik kita udah aktif atau belum itu gimana caranya? ya, jadi Mm-mm. terkadang memang ada kendala pada saat kita ingin mengakses layanan publik. eh, Terkadang ada masalah NIK yang tidak aktif. Nah, misalnya contoh ingin buka rekening di bank ataupun mengurus di Samsat ataupun BPJS-nya. Ya. Nah, terkadang dilaporkan oleh petugas pelayanan publik tersebut bahwa nik bapak atau ibu tidak aktif. Nah, jika ditemukan hal seperti itu, bisa dilaporkan langsung ke Dukcapil melalui website ataupun nomor aduan ataupun datang langsung ke kantor Dukcapil. Sehingga kami memeriksa apakah benar nik dari yang bersangkutan ini tidak aktif ataupun perlu disinkronkan kembali ataupun aplikasi dari instansi penyedia layanan tersebut yang bermasalah. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Ya, untuk bisa mengecek ya ya, aktif atau tidaknya itu bisa langsung datang ke datang. Disdukcapil Kota Makassar. Kemudian itu kan biasanya juga ya di KTP yang tidak terdaftar itu juga termasuk Ya, ya. termasuk Hmm, mhm. termasuk seperti itu. Jadi daripada pusing-pusing langsung aja ya Ya, ke boleh. kantor Disdukcapil Kota Makassar. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Disdukcapil Makassar mengukur keberhasilan program perekaman iktp bagi KTP pemula? Ya, jadi di kami itu kan Bapak Ibu ada datanya. Data dari sekian warga yang sudah berumur 17 tahun yang belum melakukan perekaman. Itu ada datanya lengkap sama kami. Karena di KK kan ada semua yang umur sekian, yang 17 tahun pada hari ini sekian orang, minggu depan berumur 17 tahun sekian orang. Itu langsung bisa secara sistem itu langsung bisa Ya, terlihat gitu bisa ya. terlihat karena kan Ya. tanggal kelahirannya semua masing-masing ada pada kami. Oh iya iya benar-benar. Ada pada kami di kartu keluarga, kami punya datanya. eh, Mhm. Kami punya datanya sehingga memudahkan kami untuk melihat dan mengukur berapa lagi yang belum melakukan perekaman. Nah, inilah yang menjadi sasaran kami Oh ke gitu depannya ya. seperti itu. Karena datanya ini ada di kami, jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar, penduduk yang berusia usianya berapa tahun, kami datanya ada di kami, sehingga kami bisa memudahkan untuk mengukur eh, keberhasilan progres dari perekaman pemilih pemula ini, Oh iya, KTP pemula. KTP pemula. Oke. Kemudian untuk ketersediaan belangkonya sendiri gimana nih, Pak? Ya, alhamdulillah untuk belangko hingga saat ini tersedia cukup banyak. Ini sudah diantisipasi oleh Dirjen Dukcapil menjelang pemilu. Tentunya ketersediaan belangko harus disiapkan di kabupaten kota masing-masing. Karena perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kewenangan pengadaan belangko itu tidak ada pada Dukcapil kabupaten kota. Kewenangan pengadaan belangko itu ada pada Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Dirjen Dukcapil, Dukcapil. Nah, kami hanya didistribusikan belangko ektp dari pusat. Nah, ketika kami bermohon, kami didistribusikan dari pusat belangko ektp-nya, sehingga untuk menjamin ketersediaan belangko pada masyarakat, sebelum belangko ini habis, kami menyurat ke Dukcapil pusat untuk disiapkan. Dan alhamdulillah kondisi pada saat ini masih tersedia banyak. Cukup untuk hingga bulan 2. Jadi untuk ketersediaan belangko ini aman ya? Aman. Aman ya. Oke. Kemudian ya. Nah, itu tadi ya Smart Listener. Untuk Anda juga nih yang masih mau bertanya ya silakan. Boleh. WhatsApp di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan ya Pak Kadis tadi ya untuk belangkonya udah masih tersedia. Kemudian untuk yang mau ngecek lagi nih untuk KTP-nya secara online itu gimana? Mengecek Ya, apanya ini?
pembuatan KTP secara online? Kami tidak mengenal istilah pembuatan KTP secara online karena KTP itu harus hadir secara fisik. Oh gitu ya. Iya. Tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dilakukan secara online. Karena ada fotonya, ada sidik jarinya, ada iris matanya yang harus kami rekam dan juga ada tanda tangannya di situ di KTP yang harus melakukan perekaman sehingga tidak memungkinkan kami untuk melakukan secara online. Oh gitu ya. Karena iris mata dan sidik jari ini tidak boleh diwakilkan dan tidak bisa dilakukan secara online. Jadi memang harus dilakukan secara datang langsung ataupun offline. Oke, jadi sekali lagi itu tidak bisa diwakilkan gitu ya. Yeah. Yang dulu kan biasanya ya udah wakilkan Mi, datang Mi saja. Ini Mi nuku data-dataku, bikinkan Mi. Tidak bisa. Tidak bisa Karena ada seperti fotonya. itu. Fotonya siapa yang mau dipasang? Iya. Oke. Karena biasanya kalau salah satu kata huruf saja itu ya ini Ya, sangat fatal ya. Krusial. Akan berdampak ke dokumen-dokumen lainnya. Bisa berdampak ke BPJS-nya, ke asuransinya, ke ijazahnya. Iya. Sehingga memang harus tertib dokumen dan juga peduli terhadap dokumen kependudukan itu sebaiknya lebih dicanangkan lagi. Ya, jadi itu ya untuk pengurusannya harus datang langsung gitu ya tanpa diwakilkan ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya Smart Listener dan kita masih akan kembali lagi di segmen yang ketiga masih bersama dengan Pak Hatim, Kepala Disdukcapil Kota Makassar. Ya, terima kasih Smart Listener. Kita sampai ya di segmen yang terakhir. Kayaknya masih pengen lanjut lagi nih. Pada saat off air ini, waduh. Oke. Dan ya Smart Listener, kami masih menantikan Anda ya yang mau bertanya. WhatsApp di 0811461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Pak Kadis ya. Apakah pengurusan IKTP ini dipungut biaya, Pak? Jadi sesuai amanat dari undang-undang, ini undang-undang Adminduk, Administrasi Kependudukan, bahwa semua layanan kedukcapilan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada warga, Bapak Ibu, warga Kota Makassar bahwa siapapun pihak yang menawarkan jasa ataupun biaya dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil jangan dilayani. Karena ini sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa layanan ini sepenuhnya gratis, tidak dipungut biaya. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang memungut biaya di bawah, agar segera dilaporkan karena ini sudah terindikasi melakukan tindak pidana, melanggar undang-undang, baik itu si pemberi maupun si penerima, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi semua layanan dokumen di Disdukcapil itu gratis. Ya. Kemudian layanan apa saja sih Pak Hatim yang bisa dilakukan secara online di Disdukcapil Kota Makassar ini? Ya. Jadi ada beberapa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada 24 penerbitan dokumen yang ada di Dukcapil, 22 di antaranya itu sudah bisa melakukan online. Nah, dua di antaranya ini harus offline, harus datang langsung. IKTP dan kartu identitas anak. Jadi karena kianya ini harus diambil, harus datang mengambil ke kantor. Iya, karena kenapa? Karena KTP dan kartu identitas anak ini menggunakan belangko khusus. Tidak, belangko khusus. Belangko khususnya itu adalah KTP-nya kan pakai kartu, kianya juga pakai kartu. Beda halnya dengan kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah itu sudah menggunakan kertas putih biasa. Sehingga masyarakat umum mampu memprint secara mandiri. Tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengambil dokumennya. Beda halnya ketika dulu kartu keluarga dan akte kelahiran itu menggunakan kertas khusus, kertas berwarna. Nah, sekarang tidak lagi menggunakan kertas berwarna, tinggal menggunakan kertas putih biasa dengan ada tanda tangan barcode-nya. Itulah yang menjadi validasi bahwa dokumen ini resmi. Tinggal di scan barcode-nya untuk mengetahui apakah ini resmi atau tidak.
Ya, seperti itu. Iya. Jadi untuk ngecek untuk layanan online di Dukcapil itu langsung aja ke websitenya ya. Websitenya. Dukcapil. Ya. Makassar Kota. kota.go.id. .go.id. Oh. Oke, Pak Hatim tadi jadi ada dua ya layanan Ya. yang memang harus datang sendiri ya. Karena fisiknya harus diambil. Fisiknya memang harus Memang diambil. harus diambil. Tapi kalau semuanya untuk kartu identitas anak itu mulai umur berapa, Pak? Jadi untuk kartu identitas anak ini saya jelaskan dulu bahwa kartu identitas anak itu adalah kartu identitas sama halnya seperti 17 tahun ke atas pemilik KTP. Namun ini bedanya adalah diperuntukkan bagi anak yang umur 1 hari hingga min 1 hari 17 tahun. Jadi kartu identitas anak ini untuk anak umur yang 1 hari hingga min 1 hari 17 tahun. 16 tahun sekian. Manfaatnya apa aja? Ada beberapa manfaat dari kartu identitas anak ini tentunya. Di antaranya kami sudah membuka layanan kerjasama yang paling banyak di antara Dukcapil di seluruh Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Dukcapil Kota Makassar lah yang paling banyak bekerja sama dengan gerai-gerai yang ada di Kota Makassar dalam pemanfaatan KIA ini. Ada beberapa benefit yang bisa didapatkan oleh warga pemilik KIA ini, di antaranya ada potongan harga di beberapa gerai yang kami bekerja sama. Bisa saya sebutkan ininya? Oke, di antaranya saja Pak Kadis. Gramedia, apalagi Mam Enjo misalnya, ada potongan-potongan harga, Time Zone, dan juga Istana Kado, ada beberapa lah di antaranya. Kami bekerja sama yang mana ketika warga Kota Makassar memiliki kartu identitas anak tersebut datang dan menunjukkan KIA-nya, tentunya bisa mendapatkan benefit di masing-masing gerai tersebut. Tentunya dengan aturan yang berbeda-beda. Ya, ada yang 5%, ada yang tidak sama semuanya. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Baik, Pak Hatim, untuk tema kita balik lagi nih. Boleh. Untuk tema pembahasan kita ya, untuk bagaimana untuk perekaman iktp ini itu untuk menyasar KTP pemula. Boleh. Ya. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Hatim untuk himbauannya kepada masyarakat ya. Oke, sebagai closing statement juga. Silakan. Tentunya buat bagi adik-adik yang telah menginjak 17 tahun namun belum memiliki kartu tanda penduduk ataupun KTP elektronik, kami harapkan agar segera mungkin dapat melakukan perekaman. Nah, perekaman ini apabila sekolahnya belum didatangi, bisa dilakukan langsung di kantor kecamatan dan juga kantor Dukcapil Kota Makassar. Nah, di tahun 2024 nanti kami tentunya juga akan membuka layanan Sabtu Minggu bagi adik-adik yang baru menginjak usia 17 tahun ingin melakukan perekaman KTP, dan juga untuk lebih menyasar lagi memperluas jangkauan dari kepemilikan kartu tanda penduduk ini, kami membuka di hari Sabtu Minggu, sehingga bagi adik-adik yang berhalangan pada hari kerja ataupun hari sekolah bisa langsung datang ke kantor Dukcapil Kota Makassar di hari Sabtu Minggu untuk melakukan perekaman. Sehingga nantinya karena ini temanya mengenai masalah KTP pemula dan juga untuk dalam menyongsong pemilu 2024, sehingga nantinya di pemilu 2024 itu suara ataupun aspirasinya bisa disalurkan di gelaran pemilu seperti itu. Jadi harus segera gitu ya. Baik, kemudian ya, karena ini kita sedang menghitung hari lagi nih, kita ada di penghujung tahun 2023. Boleh. Menyongsong 2024. Boleh. Ada yang ingin disampaikan untuk ucapannya? Tentunya saya mengucapkan kepada warga Kota Makassar, karena beberapa hari lagi ini saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi seluruh warga Kota Makassar. Tentunya kami harap Bapak Ibu dapat lebih mengupdate lagi dokumen kependudukannya dan juga dokumen pencapilnya, sehingga Bapak Ibu memiliki updating data yang akurat ke depannya, insya Allah. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang melakukan perjalanan ataupun liburan dalam liburan panjang ini, selalu membawa kartu identitasnya, baik itu KTP dan lainnya, seperti itu.
Demikian. Jangan simpan di rumah ya. Jangan simpan di rumah. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Hatim untuk kedatangannya di studio untuk sore hari ini Sama-sama. ya. Dan ya Smart Listener, demikian perbincangan kita di sore hari ini di Afternoon Drive. Sekali lagi bersama Bapak Muhammad Hatim SSTP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Untuk siaran ini Anda kembali bisa menyaksikannya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Adati pamit, ada Pak Hatim di sini, kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.